Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rifka Adalah Tiga. Oke guys, ini jualan kali ini adalah membuat cireng salju yang teksturnya crispy di luar, lembut di dalam. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, di sini aku mau jelasin dulu ya perbedaan antara sagu dan tapioka. Tapi sebagian orang menyebutnya kanji ataupun aci. Jadi gini ya, ada dua jenis tapioka ataupun ada dua jenis sagu. Yang pertama sagu. Sagu itu terbuat dari pohon sagu. Sedangkan tapioka itu terbuat dari singkong. Nah, cuman ada dua itu aja ya. Jadi silakan kalian pilih pakai tepung tapioka yang terbuat dari singkong. Untuk nama lainnya seperti kanji dan aci itu terserah di daerah kalian karena beda daerah beda penyebutan ya. Nah, kalau di sini tapioka juga disebutnya sagu juga. Jadi kalau misalkan mau membuat cireng ini supaya gak meledak, pilih sagu, tapioka, atau kanji, atau aci yang berbahan dasarnya dari singkong. Oke? Karena beda daerah, beda penyebutan ya. Oke guys, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat cireng salju ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 500 gram tepung tapioka. Ini aku pakai merek Patani Gunung, kemasan warna kuning, harganya standar dan mudah didapatkan di pasaran. Daun bawang secukupnya, kaldu bubuk 1 saset, ini boleh merek apa aja, 400 ml air. Sedangkan untuk bumbunya, di sini aku gunakan 5 siung bawang putih dan 1 sendok teh garam. Untuk bumbu rujaknya di sini ada gula merah, cabai rawit hijau, asam jawa, dan setengah sendok teh garam. Oke guys, cuman itu aja ya bahan-bahan untuk membuat cireng salju ini. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita tuangkan tepung tapioka ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kemudian kita tambahkan kaldu bubuk dan garam. Tambahkan juga daun bawang secukupnya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai rata. Kemudian kita tuangkan 400 ml air ke dalam panci. Tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini aku haluskan dengan cara diparut ya. Tambahkan 2 sendok makan tapioka. Oke, seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Lalu kita masak sampai mendidih. Oke guys, untuk memasaknya harus terus diaduk-aduk ya supaya tapiokanya ini tidak mengendap. Dan ini sudah mulai panas dan warnanya sudah mulai berubah menjadi bening atau sudah mulai berubah menjadi aci. Nah, ini diaduk-aduk terus sampai mendidih ya. Kalau misalkan sudah mendidih, kemudian kita angkat. Setelah itu, selagi masih panas, langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah, kemudian kita aduk-aduk. Dan untuk mengaduknya, kita harus gunakan centong yang kuat ya, jangan pakai centong yang lembek, karena ini berat banget. Dan ini untuk mengaduknya jangan sampai tercampur rata, tapi kita aduk sampai tercampur dan masih ada butiran-butiran ataupun masih ada tapioka yang masih kering ya, supaya itu membentuk salju pada saat nanti digoreng. Oke, seperti ini aja cukup ya. Kemudian ambil kurang lebih 1 sendok makan, lalu kita bulat-bulat seperti ini, tapi jangan sampai rapih banget ya. Nah, ini kita bulat-bulat seadanya aja, kita rapihkan seperlunya seperti ini, dan kita tempelkan juga tapioka yang masih kering. Nah, ini nanti supaya menimbulkan salju nanti pada saat digoreng ya. Oke, ini hasil yang udah dibentuk semua ya. Dan sekarang kita bungkus dengan plastik standing pouch ukuran 10 x 17,6. Dan ini untuk satu plastiknya aku isi dengan 10 cireng salju. Nah, ini untuk harga jualnya dijual sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 ya. Tergantung daerah kalian biasanya menjual cireng itu dengan harga berapa. Karena sebagian daerah menjual cireng salju dengan harga murah dan kadang sebagian daerah juga menjual cireng salju dengan harga yang mahal.
Oke, jadi sesuaikan aja sendiri ya. Meskipun dijual dengan harga 5 ribuan, ini udah untung banget ya guys. Oke guys, selain pakai plastik standing pouch, ini juga kalian bisa pakai plastik clip biasa ya. Ini aku pakai plastik clip ukuran 10 x 15. Nah, ukuran segini juga bisa nampung cireng sebanyak 10 biji. Oke guys, langsung aja kita hitung hasilnya ya. 4 bungkus, 5, 6, 7, 8, 9 bungkus, dan ini sisanya 8 biji ya. Harusnya sih jadi 10 bungkus, cuman karena aku bikinnya kegedean jadi masih sisa 8 biji. Nggak apa-apa lah ya, ini nanti kita goreng. Langkah berikutnya kita mulai bikin bumbu rujaknya ya. Dan untuk bumbu rujak lebih bagus ataupun lebih enak pakai cabai rawit hijau ya. Langsung aja cabai rawit hijaunya ini kita haluskan. Setelah halus kita tambahkan gula merah dan kita haluskan juga gula merahnya ini. Oke, setelah halus kemudian kita tambahkan asam jawa, lalu kita aduk sampai rata. Kemudian kita tuangkan ke dalam mangkuk dan bersihkan cobeknya ini dengan air dan tuangkan juga ke dalam mangkuk ya. Nah, ini kita pakai air bersih layak minum. Setelah itu kita aduk-aduk sampai rata. Nah, ini untuk kekentalannya terserah kalian ya. Tapi biasanya sih kalau untuk dicocol cireng, kuah ataupun bumbu rujaknya ini encer ya. Nah, setelah itu langsung aja kita kemas dalam plastik, kurang lebih takarannya sekitar 2 sendok ya. Setelah itu kita bungkus ataupun kita ikat rapat-rapat. Kemudian bumbu rujak yang sudah dibungkus tadi kita satukan dengan cireng yang sudah dikemas, lalu kita rapatkan seperti ini. Oke guys, cukup mudah kan cara membuatnya? Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng cireng salju ini sampai matang. Nah, untuk cireng salju ini tidak perlu takut menggoreng ya, karena nggak bakalan meledak kalau kita pakai tepung tapioka. Dan untuk cireng salju ini, cara menggorengnya cukup sebentar aja sampai permukaannya kering. Nah, kalau permukaannya udah kering, langsung aja kita angkat dan kita sajikan. Kalau misalkan kalian terlalu lama menggorengnya, yang ada nanti kering sampai dalam ya. Ini dia hasilnya, cireng salju yang sudah digoreng dan cireng salju yang siap untuk dijual mentahnya. Cara membuatnya gampang dan praktis banget ya guys. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan? Dan yang seperti kalian lihat tadi pada saat menggoreng gak meledak sama sekali. Jadi pastikan pakai tepung singkong ya. Nah di sini aku nggak bilang sagu atau tapioka atau kanji atau aci. Nah itu karena beda daerah beda penyebutan dan pasti keder. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu, nanti kalau misalkan saat beli tanya aja sama si pembelinya ini tepung apa atau terbuat dari apa. Yang bungkus itu terbuat dari singkong. Jadi dijamin gak bakalan meledak. Oke guys, sekarang langsung aku cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Abonnya sih yang enak. Ngeblend banget rasanya.
Oke guys, untuk pengemasan frozen food aku bungkus pakai standing pouch seperti ini ya. Karena kalau misalkan frozen food itu memang harus kedap udara ataupun harus harus divakum. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya alat vakum, baiknya sih dikemas pakai standing pouch seperti ini ya. Untuk harga jualnya, satu bungkus ini bisa dijual dengan harga mulai dari 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Silahkan sesuaikan sendiri menurut daerah masing-masing ya. Dan ini untuk ketahanannya bisa bertahan di kulkas karena aku tanpa bahan pengawet, jadi cuma sampai 5 hari aja. Oke guys, cuma 5 hari aja ya. Kalau misalkan lebih dari 5 hari aku nggak tahu. Dan ini kalau misalkan udah keluar di kulkas harus segera digoreng. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.